Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di event BP Summit 2021. Saya Witono Ali, konsultan data manajemen dari Multipolar Technology, akan men-sharingkan teknologi mengenai AI-aided Business Decision Solution. Hari ini kita akan membahas 3 agenda, yaitu mulai dari data AI infographic, kemudian smart decision making, yang terakhir analytics starter pack. Kita lihat agenda kita yang pertama, data and AI infographic. Ini ada satu quote, yaitu AI can enable human to focus on parts of their role that add the most value. Jadi AI itu dapat membantu kita untuk fokus kepada hal-hal yang kita dapat membuat value lebih banyak. Ada satu infografik menarik yang dibuat oleh seorang pegiat medsos, Lori Lewis, di Inggris ya. Kita melihat bahwa data selama 1 menit pada tahun 2020 itu dari berbagai platform disamerikan ya oleh Lori Lewis, itu ternyata dilampaui oleh data pada platform yang sama ya selama 1 menit pada tahun 2021 hanya dalam 1 quarter. Kita melihat betapa cepatnya growth dari data itu sendiri. Nah, growth dari data yang begitu cepat akan memberikan implikasi secara tak langsung kepada bisnis kita. Nah, ini membuat perusahaan untuk memulai proses digitalisasi, kemudian digital transformasi, kemudian pada level yang lebih tinggi, perusahaan akan membuat suatu inisiatif digital reinvention. Satu survei yang dilakukan oleh McKinsey menyatakan bahwa 79% dari responden menyatakan bahwa teknologi IT mereka ternyata masih kurang mature. Nah, sedangkan 96% menyatakan bahwa pandemi ini akan mempercepat proses digitalisasi reinvention. Ya. Nah, mengenai teknologi IT yang paling mempengaruhi revenue, itu IBM Institute of Business Value membuat suatu survei. Ini kita bisa lihat ya, peringkat nomor 1 diambil alih oleh mobile, kemudian disusul oleh artificial intelligence, kemudian nomor 3 adalah teknologi cloud. Nah, di mana 6 dari 10 company yang mengadopsi teknologi AI itu lebih kepada untuk memajukan customer satisfaction dan untuk customer retention programnya. Nah, kemudian 74% dari company yang mengadopsi teknologi hybrid cloud itu menggunakan hybrid cloud untuk meningkatkan security dan resiliensi dari critical business process. Nah, kita lihat value dari IBM hybrid cloud. Nah, ini ada 5 value yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari IBM hybrid cloud. Yaitu pertama adalah digital acceleration, productivity, cost efficiency, compliance and security, dan juga strategic optionality. Nah, kita lihat beda dari traditional cloud dengan IBM hybrid cloud itu, IBM hybrid cloud dapat membantu Bapak Ibu untuk mengeluarkan 100% dari kemampuan teknologi cloud yang ada saat ini, ya, dengan Red Hat OpenShift. Nah, nilai dari artificial intelligence pada suatu bisnis itu adalah scalability. Ya. Jadi AI membawa skalabilitas pada tingkat produktivitas bisnis Anda saat ini. Selanjutnya kita coba lihat smart decision support. Apa yang AI dapat bantu Bapak dan Ibu dalam mengambil keputusan bisnis ya. Nah, ini ada satu quote yang saya sukai, the whole is greater than the sum of the parts. Jadi satu itu lebih baik daripada gabungan kecil ya. Nah, kenapa? Kita akan coba lihat. Ini adalah gambaran dari IT infrastructure pada perusahaan-perusahaan pada umumnya gitu ya. Ini memang tidak terelakkan karena tidak ada satu aplikasi pun yang bisa menghandle proses bisnis dalam satu company secara end-to-end. Nah, tetapi untuk mengetahui kondisi bisnis kondisi dari suatu perusahaan dibutuhkan data yang holistik dari semua aplikasi tersebut. Nah, oleh sebab itu jika kita memiliki berbagai macam aplikasi dan kita mencoba untuk menginisiat suatu use case analitik, itu
akan kurang efektif ya. Nah, kita akan butuh satu platform yang mampu untuk mengkonsolidasi data-data dari semua aplikasi ini. Nah, IBM menyediakan satu solusi ya yang dapat membuat Bapak dan Ibu mempermudah untuk memprediksi data-data yang Bapak Ibu miliki, kemudian diautomasi, kemudian juga ini di secure ya, aman, kemudian juga modernize. Jadi Bapak dan Ibu bisa menginstal platform ini di mana saja, di premise ataupun di cloud, juga bisa di-scale secara cepat. Ya. Nah, ini adalah beberapa value yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari IBM Solution ini, yaitu mission critical workloads, unlock AI, kemudian cost efficiency, dan juga agility dalam proses bisnis. Ya. Nah, IBM membuild solusi ini dengan metodologi AI Ladder. AI Ladder memiliki 4 tahapan yang terdiri dari collect, organize, analyze, dan infuse. Nah, platform yang dibuild oleh IBM ini, IBM Cloud Pak for Data, dibangun berdasarkan metodologi dari AI Ladder ini, di mana kita bisa melihat di sini ada modul-modul collect, organize, analyze, dan infuse ya. Semua sudah di-built-in ke dalam Cloud Pak for Data. Nah, satu keunggulan IBM yaitu Watson Auto AI adalah satu tools yang bisa membuat analisa tanpa harus coding. Jadi, Bapak dan Ibu tinggal memberikan data-data yang ada, kemudian Watson Auto AI akan berusaha learning dari data-data tersebut, kemudian dia juga akan menghasilkan satu prediksi dari data-data yang telah dipelajarinya. Kemudian yang kedua adalah Watson OpenScale. Watson OpenScale adalah salah satu teknologi dari IBM untuk memonitor model-model AI yang sudah kita buat. Nah, kemudian juga untuk make sure bahwa model-model tersebut berjalan dalam batasan-batasan yang sudah kita tentukan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui performance bisnis dari model yang sudah kita build. Nah, bersama dengan IBM Cloud Pak for Data ini, IBM sudah menyediakan Analytics Starter Pack, yaitu Credit Risk Scoring. Credit Risk Scoring ini memiliki benefit, yaitu dia memiliki satu dashboard yang bisa mengkoneksikan semua model yang sudah kita buat. Jadi, ini mempermudah kita untuk men-track model performance dan juga hasil dari bisnis outcome secara real time. Ya. Kemudian dia bisa membantu kita untuk mendeteksi dan memitigasi hasil prediksi dari model ini supaya tetap fair. Ya. Terakhir, benefitnya adalah memprovide explanation, memberikan explanation untuk setiap transaksi yang diprediksi oleh model ini. Benefit pertama kita lihat ini adalah contoh dashboard dari Watson OpenScale ya. Kita dapat mengkoneksikan semua model yang kita buat ke dalam tools ini, Watson OpenScale. Nah, ini adalah monitoring brief-nya. Ini adalah fungsi DBIAS. Dan terakhir adalah explanation per transaction at runtime. Jadi semua parameter-parameter yang digunakan sebagai dasar untuk memprediksi satu output itu kita bisa lihat di Watson OpenScale dashboard-nya. Jadi sangat transparan sekali. Nah, starter pack yang berikutnya adalah Customer Analytic Pack. Customer Analytic Pack ini membantu banyak perusahaan untuk mencapai hasil bisnis yang cukup memuaskan ya. Nah, starter pack-nya ada 4, yaitu mulai dari customer segmentation, kemudian live event prediction, client attrition, dan over affinity. Kita lihat dynamic segmentation dengan use case dynamic segmentation yang sudah built-in ini, Bapak dan Ibu dapat menerima benefit seperti otomatisasi segmentasi, sehingga kita dapat memberikan program marketing yang lebih custom dan terarah kepada customer-customer tertentu. Yang kedua adalah client attrition. Dari client attrition model ini kita dapat memberikan benefit yaitu otomatisasi prediksi churn ya. Kapan suatu pelanggan akan berpindah dari kita. Kemudian juga dapat membantu kita untuk melindungi revenue. Terakhir dapat membantu untuk memperbaiki relasi dengan pelanggan.
Model ketiga yaitu live event and financial event prediction. Nah, ini memberikan kita benefit untuk membantu tim sales untuk menyiapkan percakapan yang lebih baik ya, dengan pelanggan. Dan juga dapat memberikan penawaran secara proaktif pada saat yang tepat. Terakhir juga, model ini dapat membantu kita untuk membangun loyalitas pelanggan ya, dengan segala data yang sudah diolah. Terakhir adalah offer affinity. Offer affinity memberikan benefit untuk membuat program marketing lebih efektif dan lebih personal dengan penawaran yang sesuai. Kemudian juga desain produk akan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terakhir, model ini juga dapat membantu kita untuk pengembangan bisnis baru. Demikian pemaparan solusi dari saya. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan sungkan untuk menghubungi saya atau rekan-rekan saya di Multipolar Technology. Terima kasih. Selamat pagi.